Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-safiyyu wa khaliluh ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabili rabbih haqqa jihadih hatta atahu min rabbihil yaqin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhrajahu Abu Daud, ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah. Beliau menceritakan, suatu hari kami sedang melakukan perjalanan. Qala kharajna fi safarin. Kami sedang melakukan perjalanan. Pada saat kami sedang melakukan perjalanan, fa asaba rajulan, ada satu orang yang dia terluka, posisinya pada kepalanya. Fasyujja ra'sahu, kepalanya terluka. Pada saat melakukan perjalanan, kepalanya terluka. Kemudian tak sampai tempat peristirahatannya, istirahat, akhirnya tidur. Pada saat tidur, ihtalama, rupanya dia mimpi basah. Kemudian bertanyalah kepada para sahabatnya, pada para teman-temannya, hal ajidu rukhsatan fi tayammum, saya ini sedang luka ini, sedang sakit di kepala saya. Bolehkah saya mendapatkan rukhsah untuk bertayamum agar tidak mandi? Kemudian para temannya, para sahabatnya mengatakan, kami melihat kamu nampaknya bagus-bagus saja. La najidu rukhsatan, kami tidak mendapatkan engkau untuk mengambil rukhsah karena engkau terlihat baik-baik saja. Karena dia mendengar perkataan dari temannya mengatakan, mana jitu rukhsatan wa anta taqdirun 'alal ma', kami tidak bisa memberikan kamu rukhsah karena kamu bisa menggunakan air untuk kamu mandi. Faqtasala, kemudian orang tersebut mandi. Ketika mandi, setelah mandi akhirnya meninggal. Setelah perjalanan kejadian tersebut, kemudian mereka nyampe ke Madinah. Fa'ukhbira bidzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikanlah kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan bagaimana mereka melaksanakan perjalanan, kemudian ada sahabatnya yang terkena batu di kepalanya, kemudian luka. Kemudian ketika bertanya bolehkah mendapatkan rukhsah, mereka menjawab tidak, kemudian mandi, kemudian meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qataluh, kalian telah membunuhnya. Qatalahumullah, ala tas'alu, apa kalian enggak bertanya? Fa inna shifa'al 'ain as-su'al, karena intinya obat dari hal yang tidak tahu adalah dia mau bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengatakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq.
Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita semua al-fawahish, semua bentuk perbuatan yang mengarah sebuah kekejian. Apapun itu, dari berzina, dari homoseksual, maaf cakapnya, semuanya, dari apapun itu yang sifatnya keji, maka Allah mengharamkan. Maka di bulan ini kita berada di bulan Zulqa'dah, bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah mengatakan Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Allah menegaskan bulan-bulan yang ini adalah bulan yang suci. Karena dalam satu bulan itu ada 12, satu tahun ada 12 bulan. Kemudian di situ ada arba'atun hurum yang Allah tegaskan untuk keharaman, untuk kesuciannya. Maka pada saat Allah menegaskan dilarang, diharamkan kepada kita semua untuk fawahish, semua perbuatan keji, wal ithma, semua dosa. Apalagi kalau orang mengerjakan dosa di bulan yang haram, maka tadha'afa 'alaihi al-'iqab, maka berlipat gandalah iqab, balasan yang akan diberikan kepada dia. Begitu juga ketika orang berbuat baik di bulan yang haram ini, yang mulia ini, maka tadha'afa 'alaihi al-ujur, maka pahalanya juga akan dilipatkan gandakannya. Wal isma wal baghya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al baghya, yaitu adzul. Maka di ayat tersebut mengatakan, ketika Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya bilangan dalam satu tahun ada 12 bulan. Yama khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di situ ada bulan yang Allah muliakan dari para bulan-bulan yang lainnya. Maka Allah menegaskan, fala dzalika dinul qayyim, agama Islam ini agama yang lurus, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan engkau berbuat kezaliman. Maka Allah menegaskan dari ayat lain, wal baghya, Allah mengharamkan sebuah kezaliman bighairil haq, tanpa alasan apapun untuk membenarkannya. Maka Rasul menegaskan bulan apa saja bulan-bulan Allah muliakan dari satu tahun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna zamana qad istadara, sesungguhnya hari-hari ini, bulan-bulan ini, waktu ini terus berputar. Inna zamana qad istadara kai hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran arba'atun. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diutamakan. Thalathun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudhar. Dan sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah, bulan yang Allah muliakan. Maka Allah menegaskan fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau berbuat kezaliman, karena di bulan ini Allah jaga seseorang agar tidak melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Saking mulianya bulan ini sampai dikatakan bulan ini bulan Dzulqa'dah. Artinya qa'dah dari kata qa'ada, mana qu'ud, yaitu bangsa Arab ketika memasuki bulan Dzulqa'dah, mereka yalzimuna buyutahum, mereka akan berada di rumah, melazimi rumah-rumah mereka. Mereka tidak berangkat perang ataupun berangkat untuk berpergian, untuk berjualan, tetapi yasta'iduna li ibadatil hajj, mereka bersiap untuk melakukan ibadah haji. Maka bulan ini ketika seorang berada di rumah, duduk di rumah, maka dikatakan bulan ini bulan Dzulqa'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk berbuat, untuk melaksanakan perbuatan yang bersifatnya keji dan melakukan dosa, minum khamar, berjudi dan semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan al-baghi, yaitu kezaliman bighairil haq, tanpa alasan apapun itu untuk membenarkan. Yang kedua, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah mengharamkan kepada kita semuanya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pernah Rasulullah
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anil kabair, tentang dosa besar. Ya Rasulullah, apa saja dosa besar itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku billah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan ini derajat yang pertama. Baru wa qatlun nafsi wa uququl walidaini, kemudian dia membunuh jiwa tanpa dosa, kemudian dia uququl walidaini, kemudian durhaka kepada orang tuanya. Kemudian dari ayat lain Allah menegaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu. Maka hal-hal apapun itu yang bisa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dan perkataan, maka marilah kita tinggalkan dan jauhi, karena dosa itu dosa yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk mengatakan hal-hal sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita cukup ketika kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita tidak perlu untuk menjawabnya. Maka dari hadis yang pertama kali disebutkan tadi, ketika seseorang memberikan fatwa, kemudian dia tidak tahu, memberikan informasi dia tidak tahu, maka akan berakibat fatal. Maka dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada sebuah bab yang mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi seseorang mau berbuat dan berkata harus tahu ilmunya dulu. Maka ditegaskan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah seseorang mengatakan hal-hal terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak kita ketahui kemudian dia katakan. Maka Rasul menegaskan, ada yang mengatakan, Rasul mengatakan man qala fil Qur'ani, barang siapa yang dia berkata tentang Al-Qur'an, dia menafsirkan Al-Quran, dia berkata tentang ayat Al-Quran, tetapi dia tidak tahu, bighairi ilm, tanpa adanya ilmu tentang Al-Quran tersebut, falyatabawa maq'aduhu minan nar, maka siap-siap tempatnya sudah disediakan di api neraka. Bahkan orang yang mengatakan tentang Al-Quran, kemudian dia tahu, man qala fil Qur'ani fa asaba faqad akhta. Kalau ada orang yang mengatakan tentang Al-Quran sesuai dengan jawabannya, tetapi dia tidak tahu ilmunya tentang Al-Quran, faqad akhta, maka dia telah salah. Itu tentang Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak tahu apakah itu hadis atau tidak, maka dia tidak boleh langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yaqul, barang siapa yang mengatakan malam akul, saya belum katakan hadis perkataan tersebut, dia mengatakan mengatasnamakan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu hadis dari Rasul, rupanya dia bukan hadis. Maka Rasul mengatakan man yaqul, barang siapa yang berkata malam akul, kemudian hal itu belum pernah saya bicarakan, belum pernah saya katakan, falyatabawa maq'aduhu minan nar, maka siap-siap tempatnya sudah ada di api neraka. Maka begitulah hal-hal yang sekiranya kita tidak tahu. Wala taqulu lima alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Dan jangan sampai kita mengikuti apa yang disifatkan, apa yang diucapkan oleh lidah untuk mengatakan ini halal, ini haram. Tidak boleh, karena hal itu hal yang di luar dari kemampuan dia, karena dia tidak mampu. Maka akan muncul suatu masa, di masa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas, akan datang suatu masa kepada manusia, kepada kita semua, sanawatun khada'at, banyak-banyak tahunan itu penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang yang pembohong dipercaya. Wa yukadzibu fiha as-shadiq, sedangkan orang yang percaya, orang jujur didustakan. Wa yakhunu fiha al-amin, orang yang amanah dihianati.
Wa yu'tamanu fiha al-khani wa yakhunu fiha al-amin. Kemudian orang yang amanah kemudian dikhianati. Kemudian wayantiqu fihi ar-ruwaibidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dan akan banyak datang orang-orang ruwaibidah itu berkata. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, as-safih, orang bodoh, orang jahil, atau at-tafih, yantiqu, dia berbicara, memberikan fatwa. As-safih yatakallamu fi amril amah, orang yang tidak pada bidangnya, orang yang tidak mengetahui ilmunya, berbicara tentang apa-apa yang berkenaan dengan masyarakat umum. Dia memberikan fatwa apa yang tidak tahu, maka fa'adalla wa yudhil, dia kemudian sesat dan menyesatkan. Maka di akhir zaman ini, sebagaimana Rasul mengatakan, ala sa'alu, apakah enggak bertanya? Fa inna shifa'al 'ayy as-su'al, karena obat dari kebodohan adalah mau bertanya. Mungkin dengan yang singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kehidupan kita semuanya. Kita menahan untuk tidak semua apa yang kita tahu kita ucapkan, karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal, karena seseorang harus tahu dulu sebelum dia berbuat ataupun berkata. Seharusnya dalam apapun itu insaf, ketika kita tidak mengetahui, jangan sungkan untuk mengatakan la adri, jangan dia takut, jangan dia minder untuk mengatakan saya tidak tahu. Bahkan kata para ulama, la fa inna la adri nisful ilmi, karena sesungguhnya ketika seseorang mengatakan permasalahan saya tidak tahu, sesungguhnya itu dari sebagian dari ilmu. Ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang yang datang dari Basrah dari jauh tentang 42 pertanyaan, tentang 48 pertanyaan, yang dijawab cuma, yang tidak dijawab 32 pertanyaan, 16 yang cuma dijawab. Kemudian orang tersebut berkomentar, ya Imam, engkau Imam Malik, Imam Darul Hijrah, saya cuma nanya 48 pertanyaan, hanya 16 yang hanya 32 yang engkau jawab ya Imam. Maka beliau mengatakan, silakan kamu sampaikan kepada masyarakat bahwa Imam Malik mengatakan la adri. Maka kesimpulan ulama, fa inna la adri min nisfil ilmi, karena sesungguhnya la adri nisful ilmi. Begitu juga dengan kita mengajarkan apapun hal itu yang kita tidak tahu, maka kita namsiku anil kalam, kita untuk menjaganya agar kita selalu berkata dengan apa-apa yang kita tahu. Mudah-mudahan dengan singkat ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.